Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Dul Abdul. Di pagi hari ini kita kedatangan tamu lagi dari salah satu penyelenggara ataupun penyedia air di pedesaan. Tapi sebelum kita masuk ke programnya, kita kenalan dulu dengan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Evi Sonita. Ya, Apa kabar di pagi hari ini, Kak? alhamdulillah. Alhamdulillah baik atau alhamdulillah bagaimana ini? Desar-desur. Desar-desur. Kok bisa kayak gitu ya, Kak ya? Ya, namanya pertama kali masuk podcast begini. Oke. Ini pertama kali ya, wajar ya. Nah, ini Kak, kita tertarik ini untuk ngobrol bareng Kakak. Soalnya kan beberapa hari ini kita sering ngelihat ada penyedia ataupun penyelia air ya di perdesaan. Itu sebenarnya programnya dari mana sih, Kak? Itu namanya dulu ya. Mhm. Namanya PAMSIMAS. Jadi PAMSIMAS ini singkatan dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Penyedia air minum dan Penyediaan air minum. penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ya. Dan itu adanya di mana itu, Kak? Itu sebenarnya program pemerintah Mhm. di bawah naungan dari Kementerian PU. Nah, Oh, jadi kalau di dulu itu ada, sekarang itu namanya PAMSIMAS 3. Iya. Dulunya itu PAMSIMAS 1 masih berada di Pulau Jawa. Mhm. Nah, kemudian PAMSIMAS 2 di Sumatera Utara itu khususnya ya. Mhm. Sumatera Utara itu masih ada di 2 kabupaten, Iya. Kabupaten Batubara dan Paluta. Aha. Sulawesi Utara. Mhm. Nah, kemudian pada tahun 2016 Iya. itu Tapsel sudah masuk PAMSIMAS. Iya. Jadi ini tahun keempat di Tapanuli Selatan. Tahun keempat sudah ada di Tapanuli Selatan. Iya. Berarti Kakak sudah bergabung sejak kapan itu, Kak? Dari udah 2016. Dari 2016 hingga sekarang melakukan dedikasinya di PAMSIMAS Tapanuli Selatan Iya, fasilitator. sebagai fasilitator ya. Pemberdayaan dia, kalau PAMSIMAS itu sendiri ada fasilitator bidang pemberdayaan, Mhm. kemudian bidang teknik, ada Mhm. juga di atas kita fasilitator senior. Oke, Nah, ada. kalau koordinator kabupatennya dikatakan distrik koordinator. Oke, ada banyak tingkatan-tingkatannya juga ya yang bekerja di PAMSIMAS ini. Nah, selama ini Kak, selama Kakak bekerja sebagai fasilitator di Kabupaten Tapanuli Selatan, banyak nggak sih kendala yang dialami untuk menyediakan air mineral berbasis masyarakat ini? Bukan air mineral, air minum. Air minum ya? Oh, salah. Banyak nggak sih kendala untuk menyediakan air minum di masyarakat Tapanuli Selatan? Ya banyak, kita dimulai di perencanaan, kemudian pelaksanaan itu pasti banyak ininya dong, banyak apa namanya? Banyak kendala. Banyak kendala. Mhm. Ya salah satunya kebanyakan itu di pelaksanaan. Di Dia di pelaksanaan. PAMSIMAS itu dia ada sistem swadaya namanya. Mhm. Swadaya ada berbentuk uang tunai, kemudian Mhm. berbentuk gotong royong. Mhm. Nah, Dan kalau- itu datang dari masyarakat. ya Mhm. memang harus ada itunya. Mhm. Masyarakat itu ketika di pengajuan harus Iya. bersedia dalam hal swadaya yang dua ini, Mhm. inkes dan inkain kalau bahasa PAMSIMAS. Dalam bahasa PAMSIMAS ya, Ya, in-cash dan in-kind. Ya, inkes itu berupa uang tunai. Mhm. Kalau in-kind itu? Yang gotong royong tadi ada Gotong juga royong. sumbangan material. Mhm. Nah ini Kak, banyak nggak sih sebenarnya desa-desa di Tapanuli Selatan tempat Kakak bekerja itu yang susah untuk mendapatkan air minum sebenarnya? Banyak. Banyak ya. Makanya desa itu sendiri sebenarnya desa itu mengajukan diri gitulah ke PAMSIMAS. PAMSIMAS masuk ke desa itu berdasarkan di latar belakangi karena kekurangan air minum. Berarti datangnya PAMSIMAS ke desa itu atas pengajuan dari desanya, Iya. bukan kita- PAMSIMAS yang datang ke desa. Bukan. Mhm. Jadi dia itu melalui tahapan sosialisasi kabupaten dulu. Mhm. Jadi oleh kabupaten diundang beberapa desa, Iya. ada listnya, Mhm. Pak Kades Mhm. dihadirkan. Jadi di Soskap itu dijelaskan mengenai PAMSIMASnya. Nah, Mhm. kalau semisal desa itu berminat, Mhm. nah makanya fasilitator turun gitu. Desanya mengajukan seperti itu Iya. ya.
Ada nanti di kabupaten punya panitia kemitraan. Jadi desa mengajukan ke Pakemnya. Artinya Pamsimas bersinergi dengan kabupatennya dan kepala-kepala desanya ya? Ya. Ini Kak, ada nggak sih selama ini hal yang paling unik yang Kakak rasain selama bekerja di Pamsimas itu? Paling unik apa ya? Sebenarnya banyak yang unik. Cuman gimana menjelaskannya nih? Yang uniknya itu memang kebanyakan program itu sekarang itu swadaya itu sudah hilang. Jadi terkadang kita mengadvokasi masyarakat bahwasanya memang inkes ini ada. Itu yang terkadang kita sulit untuk menyampaikan hal seperti itu kepada masyarakat ya. Dan biasanya ketika ada musyawarah, ada sosialisasi di desa, masalah inkes swadaya yang dua ini selalu menjadi bahan rebutan omongan gitu. Iya, mereka merasa itu nggak ada gitu ya, dibuat-buat Pamsimasnya sendiri gitu ya. Kalau nggak ada uang ininya dari negara aja gitu. Nah, dari Pamsimas itu sendiri sebenarnya bermaksud mengadakan ini untuk menghilang untuk gini supaya ada rasa memiliki masyarakat. Emangnya Pamsimas itu dapat anggaran dari negara? Ada ya. Dia 70% kalau dia desa reguler, desa yang pertama baru masuk Pamsimas di desa itu. 70%-nya itu BLM. Kalau bantuan langsung masyarakat atau APBN. Nah, kemudian 10%-nya dari APBDes desa. Nah, 20%-nya itu dari swadaya. Jadi 4%-nya itu dari berupa uang tunai dan 16%-nya itu in kind swadaya. Iya. Jadi gitu ya, sebenarnya Pamsimas itu pun datang ke desa atas ajuan dari desanya dan dalam prosedurnya itu banyak juga hal-hal yang bisa diikutin seperti yang tadi in cash dan in kind ya untuk bantuan. Untuk mengedukasikan itu kepada masyarakat emangnya sulit ya Kak ya? Iya, sulit karena terkadang pertama ketidakyakinan masyarakat akan program ini. Nah, yang kedua masyarakat itu sendiri ragu akan pemenuhan kewajiban. Iya. Dan gini Kak, hal yang buat kita itu penasaran juga kan gini, penyedia air minum itu kan ataupun air bersih baik di kota ataupun kabupaten itu ada PDAM namanya. Yang membedakan PDAM dengan Pamsimas ini apa? Oh, gini, kalau makanya Pamsimas sebenarnya nggak ada di Pemko, yang adanya di Pemkap. Nah, jadi kalau misalnya ini nih kabupaten khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan, kalau dia sudah ada PDAM di desa itu sendiri, jadi Pamsimas tidak akan ada, tidak layak lagi. Memang tidak bakalan ada karena itu syarat dari biar adanya Pamsimas gitu ya. Iya, kan ada nanti verifikasi di kabupaten. Jadi memang yang membedakan Pamsimas dengan PDAM itu kalau kasarnya Pamsimas ada, PDAM pasti nggak ada gitu ya? Ya, satunya lagi Pamsimas itu kan tujuannya ibaratnya pamini desa, makanya dikatakan berbasis masyarakat, artinya masyarakat itu sendiri yang mengelola. Berarti Pamsimas hanya membentuk aja ya? Iya. Jadi gini, di awal nanti ada perencanaan, ada itu namanya pengajuan proposal dan segala macamnya, kemudian pelaksanaan. Nah, setelah itu kita serahkan ke masyarakat. Dikelola oleh masyarakat. Kalau PDAM itu kan Pak punya iuran ya? Nah, kalau Pamsimas bagaimana? Iya, punya iuran. Jadi dia ada hitungannya tersendiri. Dan itu dikelola masyarakatnya langsung? Iya. Apakah Pamsimas itu punya meteran juga nggak ya Kak? Kalau PDAM kan ada tuh. Kalau di kota kita kan Padang Sidimpuan ada Tirta Nadi dan Tirta Ayumi ya, yang kita tahu yang ada di lingkungan kita ini, dan itu ada meterannya untuk menghitung besaran biaya yang harus kita bayarkan. Bagaimana dengan Pamsimas? Di awal pertama itu salah satu lolosnya di verifikasi desa itu adalah selain ketersediaan dalam pemenuhi swadaya yang tadi, kemudian akan siapnya beriuran. Ya. Jadi di Tapsel ya, Tapsel itu tujuan Pamsimas itu memang
akses 100%, Mhm. universal akses dalam Mhm. arti akses 100% air minum. Mhm. Nah, kalau Pamsimas itu dia tujuan membangun perpipaan lah, misalnya spam kalau kita bilang sarana penyediaan air minum. Sarana Pamsimas, penyediaan air minum. jadi mendekatkan air dari sumber lah kita bilang. Dari sumber mata airnya ke desa. Ke desa. Mhm. Iya. Jadi selanjutnya semisalnya anggaran hanya cukup di satu dusun, Mhm. nah semisal kita anggap 2 dusun Dalam satu desa. Ya. Iya. Nah, jadi Pamsimas hanya bisa menganggarkan sampai 1 dusun. Mhm. Nah, dengan berkat iuran tadi, maka bisa akan terlayani ke dusun yang satu lagi. Iya. Mhm. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari Pamsimas, suksesnya air minum lah, dan terjadilah Pam Mini Desa nantinya. Berarti gotong royong juga ada ya dalam Pamsimas ini. Jelas dong. Jelas. Saling bergotong royong masyarakatnya untuk menyediakan air minum. Iya. Kalau tadi kakak sebut untuk mendekatkan air dari sumber mata air ke desa. Nah, selanjutnya pengelolaan Di desa. Nah, gini nih kak, sumber mata air itu kan bermacam-macam ya. Bagaimana cara Pamsimas itu mendekatkannya? Dia itu sumber, kalau di Pamsimas rata-rata ini ya, karena kita masih dikatakan daerah pegunungan, dia menggunakan sistem gravitasi. Berarti mau memanfaatkan gravitasi yang ada ya? Iya, ada juga yang sistem pompa dia. Sistem pompa. Tapi kita itu kalau di Tapser baru dua desa. Baru 2 desa yang menggunakan pompa. Boleh ditahu di mana itu kak? Di daerah namanya Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru. Itu memang karena tidak ada sumber air, makanya menggunakan pompa. Maksudnya sumber airnya bukan melalui kayak dari gunung gitu, jadi dia sumur. Dibor gitu ya? Iya, sumur dia. Memang sumur. Kemudian satu lagi di daerah Desa Biru, Kecamatan Naikila. Tapi untuk selama kakak bekerja, mayoritas ataupun kebanyakan sumber mata airnya itu dari pegunungan ya? Iya. Bukan dari sumur ataupun sumber lainnya, gitu ya? Nah, gini lagi nih kak, Kabupaten Tapanuli Selatan itu kan luas ya? Nah, ada sekitaran bermacam kecamatan gitulah. Ada sekitar berapa kecamatan 15. Sih kak? Ada 15 kecamatan. Ya. Nah, dari 15 kecamatan itu masih banyak gak sih desa-desa yang sulit untuk mendapatkan air minum? Kalau untuk sekarang berkat adanya Pamsimas ya, mudah-mudahan ketersediaan air minum di desa sudah terjaga, sudah bisa ya. Sudah layak lah. Nah, sudah ada sambungan rumahnya gitu. Nah, ada juga beberapa desa. Oh, saya lupa tadi jawabnya ya. Iya. Sudah ada beberapa desa yang mengadakan meteran. Oh, sudah ada beberapa desa yang mengadakan meteran. Dan berarti prinsipnya itu sudah hampir sama dengan PDAM yang kita kenal ya. Tapi cumannya kalau di PDAM kan sudah memang ditentukan berapa iuran untuk sekian meter gitu ya. Ya, kalau di desa juga ditentukan, tetapi tergantung kesepakatan masyarakat kembali. Dia sistem iurannya ada 2. Pertama dengan iuran progresifnya itu ada 2. Pertama dengan sistem publikasi, kemudian masih sistem bulanan. Maksudnya masih sama rata. Dipukul rata semua ya. Berapapun air yang masuk, iuran kamu sebulan segini gitu ya. Iya. Belum berdasarkan berapa kubik air yang masuk ke rumahnya. Biasanya yang cepat ininya desa yang memang minim sumber air. Tapi itulah kita terus mengadvokasi desa, seberapa banyak pun sumber air, lebih baiknya memang pakai meteran. Iya. Biar sesuai juga ya, terarah gitu. Jadi semisal dalam satu rumah tangga ada 2, ada 2 orang di rumah si A misalnya, rumah si B ada 6 orang. Jadi kan kalau tidak pakai meteran maka akan berbeda ini ya. Padahal pemakaian berbeda. Iya. Supaya untuk menjaga kesenjangan sosial itu tadi. Rasa adil juga pastinya akan ada dong kalau dibuat seperti itu ya. Iya. Nah, terakhir itu tadi kak yang kita tanya tadi, emangnya yang dari 15 kecamatan tadi yang ada di Tapanuli Selatan itu hampir semuanya berarti sekarang sudah layak air mineral ya, air minum ya. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya
yang ada sebelum Pamsimas hadir dan setelah Pamsimas hadir itu di Kabupaten Tapanuli Selatan, bagaimana air minum yang ada di Tapanuli Selatan ini? Nah ya, masih ini ada dia sebenarnya sudah banyak desa yang sudah ada spamnya, sistem penyediaan air minum. Cuman mungkin belum terkelola dengan baik. Pertamanya tadi tidak ada pemeliharaan, bahkannya tidak ada pengurus. Nah, ada memang total desa belum ada spam. Ada juga desa yang udah ada spam tapi pengelolaan tidak baik. Nah, itu juga bisa kita ajukan atau desa mengajukan, bukan kitanya, bukan fasilitator, hanya mendampingi. Nah, desa yang reguler tadi dikatakan belum ada spam sama sekali. Nah, itu dia dari awal kita bangunnya ada bendungan, misalnya kalau bahasa ini intake itu untuk bendungan ya? Iya, dibahasakan di sumber lah dibilang. Nah, kemudian reservoir juga ada. Nah, kalau misalnya desa yang udah ada spam, spamnya duluan, bisa jadi sudah ada reservoir di situ. Tetapi misalnya tidak ada intake-nya tadi, nah Pamsimas boleh masuk ke situ juga. Jadi dia bukan desa baru lagi, tetapi desa hanya melanjutkan gitu ya. Iya, meneruskan gitu agar lebih terarah. Iya. Nah, gitu ya. Gini nih Kak, orang-orang di Tabaksel ini kan bermacam-macam nih wataknya nih. Nah, kadang kala udah kita bangun bagus bisa aja rusak. Sering nggak sih ada kerusakan-kerusakan setelah dibangun kayak gitu? Ada ya. Tangan-tangan jahil masih ada aja. Masih ya. Malah ini ya, ada yang sudah dibangun tapi sama sekali nggak berfungsi. Karena memang bencana. Oh, karena bencana, berarti itu faktor lain dong. Iya. Kalau dari faktor orangnya sendiri, sering nggak sih masyarakat itu merusak ataupun ya tidak merawat seperti itu? Pengalaman ada, pernah. Ada ya. Iya. Nah, bagaimana tuh Pamsimas menangani masyarakat yang tidak merawat hal yang sudah diberikan ini? Tetap dilakukan pendampingan oleh fasilitator. Pendampingannya ya. Tetap diberikan edukasi gitu. Nggak capek emangnya Kak bolak-balik kayak gitu? Udah dibangun, udah dikasih gitu. Ya sudah, memang ya tugasnya fasilitator. Tugas kan ya. Ada desa pasca dikatakan. Desa pasca yang 2017. Misalnya kita Pamsimas itu kan hadir di Tapanuli Selatan itu 2016. Itu masih perencanaan. Pelaksanaannya di 2017. Nah, desa yang udah dibangun Pamsimas 2017 itu dikatakan desa pasca. Oh iya. Berarti walaupun sudah selesai tetap didampingi, tetap dipantau ya. Masih tidak dilepaskan kitanya. Udah berapa desa nih yang menjadi pasca di Tapanuli Selatan Kak? Berapa ya? 57 ya. Dan itu semua sudah menjadi pasca dan sudah layak air minum. Iya. Tapi ada ini untuk tahun 2020 yang kayak yang saya bilang tadi, desa yang terkena bencana itu kan dikatakan tidak layak lagi. Maksudnya tidak akses lagi. Contohnya di Panumpuan. Jadi mereka di 2021 dimasukkan dalam desa HKP. HKP ini yang memang dikatakan desa merah, tidak berfungsi. Jadi pembangunan kembali. Ditinjau ulang lagi ya untuk diperbaiki kembali gitu ya. Nah, gini nih Kak, terakhir sebelum kita selesai di podcastan hari ini nih, apa sih hal yang ingin Kakak sampaikan kepada masyarakat ataupun warga di Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah menerima ataupun akan mendapatkan bantuan ataupun ya pemberdayaan dari Pamsimas? Untuk desa pasca nih, khususnya desa pasca, mudah-mudahan Pamsimas kita gitulah, spam kita tetap terjaga, tetaplah beriuran, tetaplah terus mengembangkan spam di desa, karena layaknya air minum itu kita juga yang menikmati. Nah, kemudian untuk desa reguler, desa 2021 nantinya belum tahu nih kapan pelaksanaannya. Jadi mudah-mudahan tetap menggapai suksesnya Pamsimas, spam di desa. Ada slogan Pamsimasnya Kak? Apa ya slogan Pamsimas? Kalau nggak salah itu
tinggallah di desa, tidurlah bersama rakyat, sukseskan Pamsimas. Wah, fasilitator ini. terima kasih kepada Kak Evi Sonita yang sudah banyak bercerita kepada kita mengenai Pamsimas. Ya, semoga dengan hal ini teman-teman semua semakin tahu dengan apa itu Pamsimas, dan bagi desa-desa untuk khususnya Tapanuli Selatan yang ingin didatangi ataupun berjumpa dengan Pamsimas, silahkan hubungin Pamsimasnya, kan tadi sudah diberikan arahannya ya. Bisa masuk podcast ini juga ya. Mana tahu desa ada yang boleh kalau ada desa yang ingin bercerita keluh kesahnya mengenai air minum di desanya, silahkan datang, bisa dihubungi kita melalui sosial media yang ada di deskripsi ada. Terima kasih Kak Evi Sonita yang sudah terima kasih kembali bercerita kepada kita. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lainnya. Maaf kalau ada kesalahan kata, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.